Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk di dalam penyembahan, masuk di dalam hadiratnya. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mengucapkan syukur Bapak, terima kasih Tuhan. Kami rindu mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bersyukur padamu ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermakmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa segala syukur kami, penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Inilah yang kami rindukan Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu, Taurat Tuhan siang dan malam. Kami tidak mau Tuhan mendengar nasihat orang fasik, duduk di tengah kumpulan kaum pencemooh. Tuhan tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang berdosa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, karena terpujilah kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya
dalam doa kami, dalam pujian dan ucapan syukur. Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami menyerahkan Tuhan. Kami menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut berkat firman-Mu. Kuduskan tanah hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan yang luar biasa dan diberkati. Jangan takut, jangan khawatir. Ada penolong yang senantiasa menolong kita untuk tinggal di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, semakin kita ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, semakin kita membutuhkan pertolongan. Semakin orang sukses, semakin orang ingin naik ke puncak, semakin orang ingin diberkati, maka dia membutuhkan pertolongan. Amin. Kalau saudara mau diberkati, kita butuh pertolongan Tuhan. Demikian pula, kalau kita mengalami kelemahan, kita ingin ada seorang yang menopang, mendukung kita. Amin. Apalagi saudara, perihal kejatuhan di dalam dosa. Kita tidak bisa selamat dari maut. Oleh karena dosa, maka setiap upah dosa adalah maut. Kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Saudara, penolong yang setia, figur yang luar biasa, itu adalah Roh Kudus. Tritunggal yang Maha Kudus. Roh Kudus yang siap menolong, membantu kita keluar dari manusia lama kita dan masuk ke dalam manusia yang baru. Dalam terang Tuhan yang ajaib, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan ini bersama-sama, saudara. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Yesus menjanjikan penghibur dari Yohanes 14 ayat 15 hingga ayat 31. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sebab itu, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku.
Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Yesus menjanjikan penghibur. Penghibur yang diberikan tidak seperti penghibur di dunia ini. Saya merenungkan akhir-akhir ini, Saudara, bahwa dunia hiburan di Indonesia ini sangat berkembang dengan cepat. Ada satu hal yang saya renungkan pada saat ini bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, makanya mereka membutuhkan yang namanya hiburan. Saudara, dunia hiburan lewat tayangan televisi, ada entertaining, saudara, acara-acara dari berbagai macam aspek, acara entertainment. Tujuannya untuk apa, saudara? Untuk menghibur. Karena dunia sedang lenyap dalam kebinasaan. Dunia sedang sedih. Dunia sedang menangis. Dunia sedang kecewa. Dunia sedang melihat berita-berita bohong, berita-berita pahit, berita-berita korupsi, berita-berita kegelapan, berita-berita pembunuhan, kriminal, dan lain sebagainya. Dunia bosan dengan hal itu. Dan banyak sekali, saudara, tayangan-tayangan hiburan yang membuat masyarakat merasa suka dan terhibur. Saudara, kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang ada di dunia hiburan, mereka itu sekali main sinetron gajinya itu bisa puluhan juta sampai ratusan juta. Mengapa mereka mendapatkan honor yang sebesar itu? Karena bagi pemilik televisi, saudara, mereka berani membayar mahal kepada orang-orang yang tampil, ya, pemain sinetron, ya, pemain lawak, humor, dan lain sebagainya dengan upah yang sangat besar, karena mereka bisa memuaskan dahaga ratusan juta orang Indonesia yang menonton tayangan televisi. Padahal hiburan yang seperti itu tidak membawa pada keselamatan, tidak membawa pada kekekalan. Tetapi pemilik-pemilik stasiun televisi itu bayar mahal kepada pemain-pemain sinetron itu untuk menghibur. Hiburan seperti ini sifatnya hanya sementara. Saudara duduk di depan televisi selama 1 jam atau 2 jam, saudara terhibur pada waktu itu. Ketika saudara meninggalkan televisi, layar televisi, saudara kembali ke aktivitas masing-masing, kita akan tahu bahwa tidak ada penghiburan yang sejati oleh dunia ini. Tapi dunia membayar begitu mahal untuk menyaksikan sebuah tayangan televisi dengan begitu banyak iklan. Saudara yang diberkati, dunia tidak sedang baik-baik saja. Dunia membutuhkan sesuatu untuk mendatangkan damai sejahtera di dalam dirinya supaya dia bisa tertawa lagi. Itu yang saya mau katakan begini. Tidak ada penghiburan dunia yang kekal, apalagi tidak membawa pada keselamatan. Yesus menjanjikan penghibur. Penghiburan yang dia janjikan sifatnya kekal. Penghiburan yang dia janjikan adalah pribadi, sosok yang kudus, suci, dan luar biasa. Tidak seperti penghiburan yang disediakan oleh dunia ini. Tapi ingat, saudara, Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang dapat menerima Roh Kudus sebagai penghibur dan ada orang-orang yang tidak bisa. Yudas bukan Iskariot, Yudas yang bukan keturunan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yesus akan menyatakan dirinya, pribadinya kepada murid-murid saja. Bukan kepada seluruh manusia, bukan kepada seluruh dunia. Dia menawarkan dirinya kepada seluruh dunia, tapi hanya orang-orang yang menerimanya, yang diberi kuasa untuk menerima Roh Kudus. Yaitu orang yang memiliki standarisasi seperti ini. Mengasihi Tuhan, menuruti firman, dan dikasihi Bapa. Kriteria dan standarisasi orang yang menerima kuasa Roh Kudus, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menuruti firman, orang yang dikasihi Bapa. Tidak cukup hanya kita mengasihi Bapa, tapi Bapa juga mengasihi kita, dan itu yang memang Tuhan lakukan. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. So jangan heran, saudara, kalau di tengah-tengah perkumpulan ada orang-orang yang tidak mau taat dengan firman. Mereka tidak mengasihi Bapa. Mereka tidak mendengarkan firman yang berasal dari Bapa.
Keuntungan seseorang yang mendapatkan legitimasi dari Tuhan, dia dipercaya untuk diberi kuasa, untuk menjadi anak Allah. Yang dia terima adalah kuasa Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti firman-Ku, kamu menuruti perintah-Ku. Perintahnya itu tidak berat, saudara. Tapi hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang mampu untuk melakukannya. Mengapa, saudara? Karena perintah Tuhan itu perintah yang kudus. Dan hanya orang-orang yang tulus, hanya orang-orang yang rela, hanya orang-orang yang cinta Tuhan yang mampu menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dunia sedang menawarkan begitu banyak pilihan yang mengakibatkan bahwa statistik mencatat bahwa semakin sedikit orang-orang yang ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus melakukan yang sempurna. Murid-murid saja hampir sebagian besar gagal untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Alkitab hanya mencatat beberapa orang di antaranya yang sungguh-sungguh, sekitar 11 orang plus 12 orang, Matias. Tidak banyak murid-murid yang betul-betul mengikuti Yesus, yang betul-betul mencapai target. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menuruti segala perintah Tuhan. Saudara renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara mau hidup bebas, hidup dengan hak asasi manusia untuk melakukan apa yang saudara mau. Berhati-hatilah saudara, pengejaran tentang hak asasi diri sendiri, mencintai diri sendiri lebih daripada mencintai Tuhan. Kita akan terjebak kepada mengasihi diri sendiri tanpa mengasihi Tuhan. Dan tidak lagi menuruti segala perintah. Keuntungan dari kita mengasihi Tuhan dan mentaati seluruh perintah Tuhan, kita akan menerima roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak melihat dia. Dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak dapat menerima. Dunia tidak dapat melihat. Dunia tidak dapat mengenal dia. Tapi anak-anak Tuhan mengenal kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya orang-orang Kristen diejek. Itu sebabnya orang-orang percaya disingkirkan. Itu sebabnya orang-orang percaya dianiaya. Tapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Karena dunia tidak dapat menerima dia. Kalau saudara bergaul dengan dunia, saudara tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya bergaul dengan dunia, kita tidak dapat melihat dia dan tidak dapat mengenal dia. Keuntungan dari menerima Roh Kudus, kita akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Keuntungan dari mengenal Roh Kudus bahwa Tuhan akan tinggal dan diam bersama-sama dengan kita. Dia Tritunggal yang Maha Kudus. Keuntungan kita tinggal di dalam Tuhan bahwa damai sejahtera diberikan kepada kita. Damai sejahtera yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Keuntungan kita menerima Roh Kudus yaitu kita tidak akan gelisah, kita tidak akan gentar hati kita. Damai sejahtera Tuhan katakan kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Saudara, dunia menjanjikan penghiburan, tayangan-tayangan menarik, pemuasan-pemuasan hati, lebih kepada pemuasan hawa nafsu. Orang percaya tidak dikuasai hawa nafsu. Dan kita akan tetap berbahagia karena hawa nafsu bukan satu bentuk pemuasan damai sejahtera. Hawa nafsu cenderung mengikat manusia untuk jatuh di dalam dosa yang membawa kita kepada maut. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan menyatakan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Terpujilah nama Tuhan. Ketika Yesus menjadikan penghiburan, penghibur dalam kehidupan kita, damai sejahtera dia berikan, kegelisahan, kegentaran dijauhkan daripada kita, kebenaran Tuhan singkapkan, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Itu sebabnya orang percaya adalah orang-orang yang penuh hikmat, orang-orang yang penuh dengan kepintaran, dan orang-orang yang menemukan jalan keluar. Saudara, mari. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang terjebak dengan roh bunuh diri karena tidak punya jalan keluar. Tetapi bersama Roh Kudus, Tuhan akan mengajarkan bukan satu dua perkara, tapi segala sesuatu sehingga engkau tidak akan tenggelam di dalam persoalan permasalahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Roh Kudus sebagai penghibur menjadi bagian kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Bapak terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Kristi yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang terlibat di dalam dosa dan kriminalitas. Kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan belum dirinya memberi sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang belum menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang masih terikat dengan roh-roh dunia, masih terikat dengan hawa nafsu, masih terikat dengan kegelapan, terbelenggu dengan sakit penyakit, tidak percaya, ragu, kepahitan, sakit hati, iri hati, dan dengki. Bapak kami berdoa, bebaskan kami dari segala yang jahat, dan kami percaya ketika kami menjadi anak-anak Raja, anak-anak Tuhan, maka Engkau akan memberikan kami kuasa menjadi anak-anak Allah. Kami percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, bertekun di dalam doa, sabar dalam kesesakan, dan tinggal di dalam pengharapan. Dan kami berdoa Roh Kudus menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh pemberi damai sejahtera, dituntun di dalam kebenaran, kami hidup di dalam kemenangan. Kami mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan menyertai, memimpin, membimbing langkah kehidupan kita, sehingga kami diberkati menjadi lebih daripada pemenang. Kami terhibur, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami menjadi anak-anak yang diberkati. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa ucap syukur, sambut berkat-Mu, firman-Mu yang hari ini menjadi kekuatan di dalam tubuh kami. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dengan demikian engkau menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Bapak kami akan bertemu dengan orang-orang yang akan kami jumpai pada hari ini. Kiranya kami beroleh damai sejahtera untuk menjadi berkat bagi siapapun yang kami temui pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, hari ini kami diberkati. Hari ini kami jadi pemenang. Hari ini kami melakukan persoalan masalah kami oleh karena Roh Kudus sebagai penolong penghibur dalam kehidupan kami ada dengan kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami berucap syukur. Sambut berkat-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Selamat beraktivitas. God bless you.